Bu Kexiansu, Jilid 9 bagian 2. De Quatlin meninggalkan kamar itu dan membanting keras-keras daun pintu kamar. Suinyo menutupi mukanya dan menangis mengguguk, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan terisak-isak dan jari-jari tangan gemetar dia mengenakan pakaiannya yang bertumpuk di sudut pembaringan. Kepalanya masih pening dan tenaganya habis. Tak mungkin dalam keadaan seperti itu dia melarikan diri. Tentu akan mudah tertangkap kembali oleh gurunya. Melawan pun tidak mampu, apalagi dia benar-benar merasa seperti tidak bertenaga lagi. Apalagi hendak membunuh pangeran itu yang selalu terkawal kuat. Ya Tuhan, dia menangis sesenggukan lagi. Ayah, Koko, apa yang harus aku lakukan? Dia sudah ternoda, mau atau tidak, dia harus menjadi selir pangeran itu. Dia tidak sudi, lebih baik mati. Ya, matilah jalan satu-satunya, demikian pikiran yang ruwet itu mengambil keputusan. Dirabanya ikat pinggangnya. Tidak, dia seorang gadis gagah perkasa, tidak semestinya mati menggantung diri seperti wanita-wanita lemah. Dihampirinya pedangnya yang tergantung di dinding. Biarpun tangannya gemetar dan tidak bertenaga dipaksanya tangan itu mencabut pedangnya, lalu sambil memejamkan matanya, dia mengayun pedang itu ke lehernya. Plakek, lengan kanannya dipegang orang, dan pedang itu dirampasnya. Tadinya dia mengira bahwa subonya yang mencegahnya membunuh diri, maka dia terisak dan membalik. Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa yang mencegahnya membunuh diri itu adalah seorang laki-laki muda, paling banyak 30 tahun usianya. Laki-laki ini tersenyum, wajahnya cukup tampan dan membayangkan kegagahan. Membunuh diri bukan perbuatan seorang gagah, bisik laki-laki itu. Kalau sudah mati, mana mungkin dapat menghilangkan penasaran? Kalau masih hidup, selalu terbuka harapan untuk membalas dendam. Ucapan ini menyadarkan Suinyo. Siapa kau? SSSTTT, bisik pula laki-laki itu. Aku seorang mata-mata yang dikirim oleh Jenderal Anlusan. Nona, daripada engkau membunuh diri, mari ku bantu kau keluar dari tempat ini dan kau ikut bersamaku. Dengan bekerja untuk Angoan Sue, kelak kau berkesempatan untuk membalas kepada semua orang yang telah mendatangkan malapetaka ini kepadamu. Seperti kilat masuknya pikiran ini ke dalam kepala Suinyo. Mengapa tidak? Mati bukan merupakan jalan yang memecahkan persoalan. Dia harus membalas kepada pangeran itu. Dan kini, dia dapat menduga bahwa dia tentu pingsan karena pengaruh obat dari Kiam Mochaili. Dia tahu bahwa wanita itu adalah seorang ahli tentang racun. Kini dia mengerti semua. Dia sengaja dikorbankan oleh gurunya dan oleh wanita iblis itu, seperti seekor domba yang sengaja dikorbankan menjadi mangsa serigala, si pangeran itu. Dendamnya bertumpuk, kini terbuka jalan baginya. Perlu apa mengambil jalan pendek membunuh diri? Baik, mari ikut aku, bisiknya. Dengan berindap-indap Suinyo mengajak laki-laki itu melalui jalan rahasia. Akhirnya, menjelang pagi mereka berdua berhasil keluar dari tembok pagar Butongpai. Hai, tiba-tiba terdengar bentakan. 5 orang anggota Butongpai muncul dari tempat penjagaan tersembunyi. Akan tetapi mereka terheran-heran ketika melihat Suinyo, memandang kepada gadis itu lalu kepada orang asing yang keluar dari jalan rahasia bersama murid utama ketua mereka. Malam itu memang banyak datang tamu dari kota raja yang ikut dalam rombongan pangeran, maka mereka mengira bahwa tentu orang ini adalah anggota rombongan pula. Akan tetapi sepagi itu, masih gelap, apakah yang akan dilakukan tamu ini bersama Suinyo keluar dari Butongpai dengan diam-diam? Tiba-tiba terdengar teriakan berturut-turut dan 5 orang itu roboh dan tewas seketika. Mereka hanya mampu satu kali saja mengeluarkan teriakan karena tenggorokan mereka hampir putus disambar jari-jari yang amat kuat dari mata-mata itu yang bergerak dengan cepat luar biasa menyerang mereka. Melihat kelihayan orang itu, Suinyo tercengang. Dia makin kagum, kiranya mata-mata ini bukan orang biasa. Andai kata pelarian mereka ketahuan pun, orang ini akan menjadi lawan tangguh. Sungguh pun tentu saja dia sangsi apakah orang ini akan mampu lolos kalau Kiam Mochaili dan subonya turun tangan. Mari cepat, orang laki-laki itu berkata. Melihat keadaan Suinyo yang masih lemas, tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menyambar tubuh gadis itu,
dipanggulnya dan berlarilah dia dengan amat cepatnya meninggalkan tempat yang berbahaya baginya itu. Gadis bernama Liang Chu yang sebenarnya adalah penyamaran Bu Sui Liang kini bekerja di dalam istana sebagai pengawal pribadi Yang Kui Hui. Dia bertugas memikat hati selir kaisar yang cantik jelita ini. Dapat dibayangkan betapa tersiksa hati pemuda itu menyaksikan semua yang terjadi di dalam kamar Yang Kui Hui, melihat selir yang cantik jelita itu beristirahat, mandi, berganti pakaian dan lain-lain di depan matanya begitu saja karena dia dianggap wanita pula. Betapa tersiksa hati orang muda ini hidup di antara wanita-wanita cantik, yaitu para pelayan Yang Kui Hui. Di istana bagian putri ini tidak ada prianya. Walaupun terlihat sebagai pria, namun para taikam yang bertugas di situ sesungguhnya tidak lagi dapat disebut sebagai pria. Sui Liang adalah seorang pemuda yang sedang berkobar nafsunya karena di Butongsan dia diseret ke dalam kekuasaan nafsu birahi oleh subonya sendiri. Sebagai seorang pemuda yang baru gila birahi, kini berada di tengah-tengah para wanita cantik itu, tentu saja dia tidak kuat bertahan terlalu lama. Dia belum berani melakukan tugasnya untuk memikat Yang Kui Hui karena kesempatannya belum tiba. Dia tidak berani bersikap kasar dan membuka rahasia penyamarannya begitu saja. Sekali gagal, dia tentu akan mati konyol. Akan tetapi untuk menunda lebih lama lagi menguasai nafsunya, dia tidak sanggup. Akan tetapi, Sui Liang menahan gelora hatinya sedapat mungkin. Dia harus bersabar menanti kesempatan baik. Tugasnya amat penting bagi perjuangan subonya, sama sekali tidak boleh gagal karena taruhannya adalah nyawanya. Pada suatu senja belasan hari kemudian, Sui Liang diperbolehkan mengasuh karena malam itu kaisar akan mengunjungi selirnya yang tercinta. Tempat itu penuh dengan pengawal-pengawal pribadi kaisar sendiri. Sui Liang lalu mengundurkan diri ke dalam kamarnya, sebuah kamar yang amat indah dan berdekatan dengan kamar para pelayan utama atau pelayan pribadi selir kaisar itu. Selagi duduk melamun sendiri di dalam kamarnya, mencari akal bagaimana untuk memulai tugasnya merayu dan memikat hati Yang Kui Hui, tanpa sengaja dia membayangkan keadaan selir itu sehingga jantungnya berdebar penuh nafsu dan gairah. Selir itu memang cantik luar biasa, dan ketika mandi atau bertukar pakaian, dia dapat menyaksikan seluruh bagian tubuh yang padat dan amat menggairahkan itu. Pernah dia membantu pelayan menyelimutkan kain setelah selir itu mandi. Jari-jari tangannya menyentuh kulit yang halus, lunak, dan hangat, dan tercium pula olehnya bau semerbak harum dari tubuh selir itu. Keharuman yang khas dan alangkah jauh bedanya antara kecantikan dan tubuh indah selir itu dibandingkan dengan subonya. Enci Liang Chu, kenapa melamun saja? Seorang gadis cantik berbaju hijau menegurnya sambil tertawa-tawa, di belakangnya masuk pula seorang gadis cantik berbaju merah. Mereka itu adalah dua orang pelayan pribadi Yang Kui Hui, dua orang gadis cantik jelita yang genit-genit. Ah, Enci Liang Chu orangnya pendiam amat sih, tidak mau bersenda gurau dengan kami. Sui Liang tersenyum menekan jantungnya yang berdebar-debar dan menahan matanya agar jangan terlalu melotot melahap kecantikan dua orang gadis itu. Ah, aku lelah dan sedang beristirahat. Jarang ada kesempatan beristirahat seperti ini, kata Sui Liang. Mari temani kami main tioki atau kartu di kamarku, Enci Liang Chu, kata si baju hijau. Ya, marilah, Enci Liang Chu. Tidak enak hanya bermain berdua. Marilah, sambil kita berkenalan lebih erat lagi. Kenapa sih? Bukankah kita ini rekan-rekan yang bekerja di sini? Kata si baju merah sambil menarik tangan Sui Liang. Tak dapat lagi Sui Liang menolak karena hal ini akan mendatangkan kecurigaan. Apalagi memang dia sudah rindu sekali akan sentuhan tangan wanita cantik setelah belasan hari berpisah dari subonya. Kedua orang gadis itu tertawa-tawa, menggandeng kedua tangan Sui Liang dan membawanya ke dalam kamar si baju hijau yang berbau harum. Sebuah meja bundar rendah telah dipersiapkan di tengah kamar, di dekat pembaringan. Di sekeliling meja itu terdapat tikar yang ditilami kasur dan bantal. Selain kartu untuk main, juga di atas meja terdapat seguci arak wangi dan cawan-cawan kecil, juga beberapa macam kue kering. Duduklah, Enci Liang Chu. Mari kita main-main. Kau bermalam saja di sini malam ini, ya? Si baju hijau berkata sambil merangkul.
Dan tubuhmu begini tegap dan kelihatan kuat, Enci Liangcu, kata si baju merah memegang-megang lengan pemuda itu. Tangan Enci Liangcu kuat dan kasar, kata si baju merah sambil mengelus telapak tangan pemuda itu. Sui Liang menarik tangannya. Aku sejak kecil berlatih silat. Tentu saja aku seorang gadis yang kasar, mana bisa dibandingkan dengan kalian yang halus mungil? Hai Hik, kau terlalu memuji, Enci, kata si baju merah sambil mencubit paha Sui Liang. Kalau engkau menjadi seorang laki-laki, tentu tampan dan gagah, Enci Liangcu, kata si baju hijau. Dapat dibayangkan betapa tubuh Sui Liang terasa panas dingin menghadapi godaan-godaan ini. Cepat-cepat dia mengajak mereka bermain kartu, karena kalau godaan mereka itu dilanjutkan, tentu dia takkan kuat lagi bertahan. Sudah timbul keinginan keras di hatinya untuk merangkul dan mendekap mereka, menciumi bibir yang merah dan lincah itu. Untuk apa arak ini? Katanya setelah si baju merah menuangkan secawan arak yang berbau wangi. Hai Hik, bermain tioki tanpa taruhan tidak menyenangkan. Siapa kalah harus menebus kekalahannya dengan minum secawan arak wangi, kata si baju hijau. Mereka mulai bermain tioki sambil bercakap-cakap dan bersendau gurau, atau lebih tepat lagi, kedua orang gadis itu yang bercakap-cakap dan bersendau gurau sedangkan Sui Liang hanya mendengarkan dan kadang-kadang tersenyum saja. Karena dia tidak ingin dilolohi arak sehingga rahasianya dapat terbuka, maka Sui Liang bermain sungguh-sungguh sehingga dia jarang kalah dan yang kebagian minum arak adalah kedua orang gadis itulah. Mereka bermain terus sampai menjelang tengah malam dan akhirnya arak dalam guci kecil itu habis. Hawanya panas sekali, kata si baju hijau. Bukan panas, hanya engkau terlalu banyak minum, maka terasa panas, kata Sui Liang. Mungkin, gerahnya. Si baju hijau membuka kancing bajunya dan mengebut-ngebut dengan kipas. Sui Liang menelan ludah. Matanya memandang ke arah dada yang hanya tertutup pakaian dalam yang tipis sehingga membayangkan tonjolan-tonjolan yang memikat hati. Karena pandang matanya selalu tertarik ke arah dada si baju hijau, maka permainan Sui Liang menjadi kalut dan sekali ini dia kalah. Akan tetapi arak telah habis. Wah, Enci Liangcu jarang kalah. Ketika sekarang kalah araknya justru terlanjur habis. Mana dia bisa menebus kekalahannya, kata si baju merah cemberut. Hai Hik, kalau arak habis dia harus membayar dengan ciuman, kata si baju hijau. Hai Hik, benar. Dia harus didenda dengan ciuman dan mulai sekarang, taruhannya dirubah. Karena arak habis, siapa kalah harus membayar dengan ciuman, kata si baju merah. Kedua orang gadis itu dari kanan kiri lalu menyerbu dan mencium pipi Sui Liang dengan hidung mereka. Sui Liang memejamkan kedua matanya. Kalian ini bagaimana? Malu, kan, katanya gelagapan. Enci Liangcu, mengapa kau begitu kejam? Kita bertahun-tahun dikurung di tempat ini dan hanya dapat menyaksikan orang lain bermain cinta. Bertemu dengan pria pun merupakan hal yang tak mungkin bagi kita. Apa salahnya di antara kita saling menghibur dan saling mencumbu? Sekedar menghilangkan rindu, kata si baju merah. Permainan dilanjutkan dan makin lama Sui Liang makin terseret oleh gelora nafsu birahinya sendiri. Ketika dia menang dan harus mencium, dia tidak mencium seperti biasa dengan hidung ke pipi, melainkan mencium mulut dua orang gadis itu dengan mulutnya. Dua orang gadis itu mengeluh dan balas mencium sehingga tanpa diperintah lagi permainan kartu itu bubar dan dilanjutkan dengan permainan saling mencumbu, saling peluk dan saling cium antara tiga orang itu. Enci Liangcu, kau hebat sekali, keluh si baju hijau. Enci Liangcu, kalau saja engkau seorang pria, bisik si baju merah. Kalian senang? Sui Liang berkata, sedikit terengah-engah. Matikanlah lampunya, barangkali di dalam gelap aku akan dapat pian hoa atau bermain rupa menjadi pria, siapa tahu. Sambil terkekeh genit, si baju hijau meniup pandam lampu di meja dan mereka bertiga pindah ke pembaringan, melanjutkan permainan yang mengasyikkan hati mereka itu. Mereka merasa semakin bebas setelah keadaan di dalam kamar itu menjadi gelap, mereka dapat mencurahkan seluruh nafsu mereka tanpa malu-malu lagi. Tak lama kemudian terdengar jerit tertahan,
disusul teriakan-teriakan yang lebih menyerupai bisikan kaget bercampur girang. Kau, diamlah sayang, terdengar suara Sui Liang. Selanjutnya kamar itu sunyi, tidak terdengar suara keras lagi sehingga kalau didengar dari luar kamar, seolah-olah 3 orang, gadis itu sedang tidur pulas. Padahal tentu saja keadaannya jauh dari itu, bahkan sebaliknya. Menjelang pagi terdengar suara si baju hijau, suara yang berbisik dan agak serak karena semalam tidak tidur rupanya. Engkau, setiap malam harus menemani kami, ya, Koko yang baik? Harus, kalau tidak, kami akan melaporkan bahwa kau adalah seorang pria sejati, bisik pula si baju merah dengan nada manja mengancam. Sunyi mengikuti kata-kata bisikan itu, kemudian terdengar jerit tertahan dan tak lama kemudian, tampak Sui Liang dalam pakaian seperti Liang Chu meloncat keluar dari dalam kamar itu memondong tubuh 2 orang pelayan itu yang sudah menjadi mayat. Dengan tergesa-gesa Sui Liang membawa 2 mayat itu ke kebun, menggali lubang, mengubur dengan cepat sekali, kemudian kembali ke kamarnya dengan badan penuh keringat dan muka pucat. Akan tetapi hatinya lega, diam-diam dia menyesali perbuatannya sendiri. Mengapa dia begitu lemah sehingga tidak dapat menahan diri terjatuh ke dalam rayuan 2 orang gadis cantik itu? Dia terpaksa membunuh mereka, sungguh pun hal itu dilakukannya dengan perasaan penuh penyesalan. Tugasnya lebih penting dan kalau sampai gagal, dia akan tewas, akan mati konyol. Dengan membuka rahasianya kepada 2 orang gadis itu, keadaannya tentu saja terancam hebat. Belum apa-apa 2 orang gadis itu telah memerasnya, untuk setiap malam melayani mereka dengan ancaman akan dibuka rahasianya. Tentu saja dia terpaksa harus membunuh mereka demi keselamatan dirinya sendiri. Lenyapnya 2 orang pelayan itu hanya menimbulkan sedikit keributan di istana bagian puteri. Betapapun juga, mereka itu hanyalah 2 orang pelayan. Akhirnya Yang Kui Hui hanya memerintahkan para pengawal untuk melakukan pengejaran karena dikira bahwa mereka itu tentu melarikan diri, dan kalau sampai dapat ditangkap agar supaya dijatuhi hukuman berat. Mengertilah kini Sui Liang bahwa dia harus cepat-cepat turun tangan kalau tidak mau terjadi gangguan lain lagi. Mulailah dia mendekati Yang Kui Hui. Setiap kali ada kesempatan, dia membantu para pelayan yang memandikan selir jelita itu, menggosok punggungnya, mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya. Bahkan pada suatu malam, ketika Yang Kui Hui merebahkan diri seorang diri dengan mata merem melek seperti seekor kucing malas, ia mendekatinya, berlutut, dan menggunakan tangannya untuk memijit-mijit kaki selir itu dengan perlahan, meniru perbuatan pelayan yang suka memijit tubuh selir itu. Jantungnya berdebar keras sekali, nafsu hatinya ditekannya keras sekali. Dia merasa betapa api birahi telah membakar dadanya dan api itu menyala dari ujung jari tangannya yang bersentuhan dengan kulit kaki yang halus lunak dan hangat. Yang Kui Hui menggeliat seperti seekor kucing dan membuka sedikit matanya untuk melihat siapa yang memijit kakinya. Matanya terbuka agak lebar dan tersenyum. Kiranya engkau, Liang Chu, engkau pandai pula memijit. Tanganmu kuat sekali. Nah, kau lanjutkanlah, tubuhku memang sedang pegal-pegal. Selir itu sudah memejamkan matanya, kembali rebah terlentang di depan Sui Liang. Pemuda itu melanjutkan pekerjaannya memijit betis mengendurkan urat yang kaku dan pandang matanya melahap wajah yang menengadah itu. Betapa cantik jelitanya, demikian rangsangan hatinya. Rambut yang hitam agak mengeriting itu terurai di atas bantal, anak rambutnya melingkar-lingkar menghias dahi dan pelipis sampai ke bawah telinga. Dahi yang melengkung halus sekali seperti lilin di raut, berkulit putih bersih itu nampak makin putih terhias anak rambut yang menghitam. Sepasang alis yang hitam sekali, melengkung seperti dilukis, melindungi mata yang terpejam sehingga tampak bulu mata yang panjang. Bayangan bulu mata menggelapkan pipi sebelah atas, menyembunyikan warna kemerahan yang menyegarkan. Hidung yang mancung, dengan 2 cuping hidung yang tipis, agak bergerak terdorong napas yang keluar masuk. Di bawah hidung itu, sepasang bibir yang kemerahan dan agak basah, kelihatan menebal sebelah bawahnya karena selir itu tersenyum. Sebuah lesung pipit menghias di ujung mulut sebelah kiri. Manis dan cantik jelita, kemudian leher itu, dan dada itu, pinggang itu.
Sui Liang menelan ludahnya berkali-kali dan jari-jari tangannya yang memijit kaki itu agak menggigil. Agaknya Yang Kui Hui dapat merasakan tangan yang menggigil ini, maka dia membuka sedikit matanya. Ada apakah Liang Chu? Tanganmu gemetar, tanyanya. Ah, tidak apa-apa, hanya. Paduka demikian cantik jelita. Hamba sampai merasa terharu memandangi Paduka. Hai Hik, kau aneh, Liang Chu. Coba kau tutup dan kunci pintu kamar itu, dan beritahukan kepada penjaga di luar bahwa aku tidak ingin diganggu malam ini, hendak beristirahat. Oh ya, suruh penghubung laporkan kepada Sri Baginda agar tidak datang ke kamarku. Setelah itu, kau temani aku di sini, pijati tubuhku sampai aku tidur. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan gairah, Sui Liang mentaati perintah itu. Setelah itu dia menutup dan memalang daun pintu sehingga mereka hanya berdua saja di dalam kamar yang mewah dan harum itu. Sui Liang segera berlutut lagi di depan pembaringan dan melanjutkan pekerjaannya memijit betis yang berdaging gempal, lunak, halus dan hangat itu. Nanti dulu, Liang Chu. Coba kau bantu aku membuka pakaian luarku. Setelah pintu ditutup, kamar ini menjadi agak panas, kata Yang Kui Hui sambil bangkit duduk di atas pembaringannya yang bertilam sutera merah berkembang. Sui Liang tidak mampu menjawab karena merasa lehernya seperti tercekik. Dengan jari-jari tangan gemetar dia membantu putri itu membuka pakaian luarnya. Kini Yang Kui Hui hanya memakai pakaian dalam yang amat tipis dan tembus pandang sehingga terbayanglah lekuk lengkung tubuh yang amat menggairahkan. Begitu pakaian luarnya dibuka, Sui Liang memejamkan mata sebentar sambil menarik napas panjang. Tercium olehnya bau harum yang memabukkan, keharuman yang membuat selir kaisar itu terkenal sekali di samping kecantikannya yang sukar dicari bandingannya. Hai Hik, mengapa kau seperti patung dan memejamkan matamu, Liang Chu? Suara terkekeh halus dan teguran itu menyadarkan Sui Liang yang segera membuka matanya. Ampunkan hamba, silau, seolah-olah melihat bidadari turun dari langit. Selir kaisar itu tertawa senang. Kata-katamu seperti seorang laki-laki saja. Hayo pijiti aku lagi dan jangan bersikap seperti orang gila. Sui Liang segera melakukan perintah ini dengan penuh gairah. Jari-jari tangannya kembali memijit betis dan paha, makin ke atas makin tersiksalah hatinya apalagi mendengar putri itu terkekeh kegelian. Hai Hik, kau begitu kuat. Jari tanganmu juga tegang dan kuat seperti tangan laki-laki membelai. Yang Kui Hui membalikkan tubuhnya dan kini rebah terlentang. Karena pakaian dalam yang tipis itu tersingkap, Sui Liang hampir tidak kuat menahan lagi. Cahaya kemerahan dari lampu merah di dalam kamar membuat tubuh yang membayang di balik pakaian tipis itu seolah-olah telanjang bulat di depannya. Nah, kau pijiti pahaku, pegal-pegal rasanya. Akan tetapi jangan kuat-kuat. Perlahan saja, Liang Chu. Dapat dibayangkan betapa tersiksa hati seorang pemuda yang sudah menjadi lemah karena dikuasai nafsu birahi seperti Sui Liang menghadapi Yang Kui Hui yang tanpa disengaja telah menimbulkan godaan dan tantangan yang demikian menggairahkan hati pria. Namun tentu saja Sui Liang tidak berani bertindak sembrono. Sambil menguatkan hatinya dan menundukkan mukanya yang menjadi merah, menyembunyikan dadanya yang bergelombang dengan menunduk dan menahan nafsunya yang memburu, dia memijit paha yang gempal itu. Jari-jari tangannya seolah-olah bertemu langsung dengan kulit paha karena hanya tertutup sutera tipis. Setiap sentuhan jarinya seolah-olah mendatangkan aliran hawa panas yang menjalar naik ke dada dan kepala melalui lengannya. Makin lama dia makin gelisah. Tubuhnya panas dingin dan sama sekali dia tidak berani memandang wajah putri itu karena takut kalau sang putri marah. Betapapun nafsu birahi telah menyundul sampai ke ubun-ubunnya, namun Sui Liang tidaklah demikian nekat untuk berani bertindak kurang ajar, tidak berani melakukan langkah pertama dan hanya menanti uluran tangan sang putri. Dia sangat maklum bahwa sekali keliru bertindak tebusannya adalah nyawanya di samping kegagalan tugasnya. Kau memang aneh, Liang Chu. Benar kata-kata beberapa orang pelayan yang selama ini tidak kau perhatikan. Sekarang baru aku melihat sendiri. Kau seorang gadis yang aneh. Apakah seorang gadis kalau sudah mempelajari ilmu silat tinggi lalu berubah sifatnya menjadi kejantan-jantanan?
Kau patut menjadi seorang laki-laki. Suaramu agak berat, gerak-gerik mukaku, tanganmu kuat dan kasar, dan pandang matamu, Hemem, engkau seolah-olah hendak menelanku bulat-bulat setiap kali kau melihatku. Hai Hik, aku sampai merasa sungkan dan malu. Sui Liang terkejut sekali. Sambil membungkuk rendah dia berkata dan berusaha sedapatnya untuk meninggikan nada suaranya, harap Paduka ampunkan semua kekurangan hamba. Ah, tidak apa-apa, Liang Chu. Engkau sudah berjasa besar, dan, keadaanmu yang kejantan-jantanan itu bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Sayang sekali, kau seorang wanita dan sifat kejantananmu hanya karena kau seorang gadis Kang Ou yang berkepandaian silat tinggi. Kalau engkau seorang pria sejati, Hai Hik, betapa lucunya, tentu akan lebih menyenangkan hatiku. Seketika terhenti jari-jari tangan yang tadi menari-nari dan memijiti paha kenyal itu. Jantung Sui Liang seperti berhenti berdetak mendengar ucapan sang puteri, kemudian berdebar-debar dengan kerasnya sehingga suara detak jantungnya memasuki kedua telinganya dengan amat nyaring. Kesempatan baik telah terbuka. Selir jelita ini telah membuka rahasia hatinya. Begitu menantang, seperti setangkai bunga yang tinggal memetik saja, tinggal mengulur tangan dan akan terpenuhilah kedua cita-citanya, yaitu menikmati tubuh yang telah membuat tergila-gila ini dan sekaligus menyempurnakan tugasnya memikat hati yang kui-hui demi suksesnya siasat yang sedang dilakukan oleh subonya. Tiba-tiba Sui Liang berlutut dan menempelkan dahinya di lantai dekat pembaringan. Hamba rela mengorbankan nyawa demi Paduka, dan hamba siap sedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Paduka. Akan hamba lakukan dengan taruhan nyawa dan hamba siap menanti perintah Paduka. Hai Hik, Liang Chu, engkau memang aneh. Betapapun juga, mana mungkin engkau menjadi laki-laki sejati? Kalau Paduka kehendaki, pasti dapat terjadi. Perintah Paduka merupakan keputusan bagi hamba, seperti perintah dari langit. Yang Kui-hui menjadi terheran-heran. Dia bangkit duduk, membiarkan pakaian dalamnya tersingkap lebar, tidak hanya pada pahanya, akan tetapi juga pada pundaknya sehingga setengah dadanya tampak jelas, putih halus membusung. Apa maksudmu, Liang Chu? Hamba telah mempelajari ilmu kesaktian dari Subo, sehingga kalau Paduka menghendaki, hamba dapat pian hoa atau mengubah diri menjadi seorang pria sejati. Mata yang bening indah itu terbelalak. Mulut yang kecil itu ternganga sehingga bibir merah membasah itu membentuk lingkaran memperlihatkan lidah yang meruncing merah, dan rongga mulut yang lebih merah lagi terhias deretan gigi seperti mutiara. Sinar mata yang kui-hui menjelajahi tubuh pembantunya yang berlutut itu, akhirnya dia dapat berkata, benarkah itu? Sungguh aneh dan luar biasa. Coba kau buktikan omonganmu, Liang Chu. Coba kau pian hoa menjadi seorang pria. Sui Liang menekan jantungnya yang berdebar tegang, mengangkat mukanya dan berkata, hamba, mana berani kurang ajar. Lakukanlah, ini merupakan perintah. Berdirilah dan pian hoalah. Yang Kui-hui berkata penuh nafsu karena dia ingin sekali menyaksikan apakah benar gadis ini dapat pian hoa menjadi pria, hal yang hanya pernah didengar dalam dongeng kuno saja. Kalau Paduka memerintahkan, hamba tidak berani membantah. Sui Liang lalu bangkit berdiri dan membungkuk. Maafkan hamba. Dia lalu melepas gelung rambutnya, menggosok bedak dan yanci dari mukanya. Kemudian dengan wajah merah berseri dia berkata, hamba telah berubah menjadi seorang pria, suaranya kini besar, suara seorang laki-laki tulen. Yang Kui-hui memandang terbelalak. Mana aku bisa percaya? Hanya suaramu yang berubah. Mukamu tanpa bedak dan yanci memang seperti muka pria, akan tetapi mana buktinya bahwa kau pria? Sui Liang mengerutkan alisnya. Paduka ingin bukti? Baiklah, maafkan kelancangan hamba. Dia lalu merenggut pakaiannya, baju di bagian atas sehingga tanggal kancing-kancingnya dan terbukalah dadanya. Sebuah dada yang tegap dan bidang, tidak berbuah, dada seorang laki-laki tulen. Wajah yang kui-hui berseri-seri, mulutnya tersenyum lebar ketika dia memandang dada yang bidang, tegap dan berkulit putih bersih itu. Memang tidak salah lagi, tubuhmu bagian atas memang tubuh seorang pria. Akan tetapi aku belum puas, Liang Chu. Buka semua pakaianmu.
Perintah ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh Sui Liang. Biarpun sudah lama dia menghendaki terjadinya hal yang hanya dalam mimpi ini, namun sebagai seorang laki-laki, dia merasa jengah dan malu juga menerima perintah agar dia bertelanjang bulat seperti itu.